Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria dari kelas akuntansi syariah 2 angkatan 22 dengan NIM 2221050300001. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar, tokoh-tokoh penggagas dan metode Islam Nusantara. Yang pertama adalah konsep dasar Islam Nusantara. Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika atau gabungan antara nilai-nilai syariat, Islam dengan realitas dan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di Nusantara. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Selanjutnya adalah proses masuknya Islam di Nusantara terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama dari perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan kekuasaan. Yang pertama adalah perdagangan. Pada awal proses ini dilakukan, para saudagar mereka datang ke tempat pusat perniagaan, lalu mereka mendiami wilayah tersebut baik dalam jangka sementara maupun dalam jangka menetap, yang kemudian menjadi sebuah perkampungan golongan kelompok para saudagar Islam dari negara-negara asing yang kemudian disebut dengan istilah perkawinan. Kemudian perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya adalah ikatan lahir batin untuk mencari sebuah kedamaian antara dua orang, yang kemudian membentuk keluarga yang menjadi inti dari sebuah masyarakat, yang selanjutnya terbentuklah masyarakat Muslim. Kemudianlah tasawuf adalah salah satu cara yang berfungsi dan mengajarkan hidup sederhana. Mereka selalu berusaha menghayati sisi lain dari sebuah kehidupan yang mereka alami. Kemudian dari sisi pendidikan, melalui jalur ini penyebaran Islam lebih mudah, yaitu mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pembelajaran agama Islam bagi para santri. Pada intinya, pondok pesantren diajarkan oleh para guru baik kiai maupun ulama. Mereka dibekali dan akan kembali ke kampung tempat mereka dilahirkan untuk kemudian menjadi tokoh agama yang kemudian mendirikan pesantren lagi. Dan proses itu terus berulang sehingga penyebaran Islam berkelanjutan. Yang kelima dari sisi kesenian. Seni yang dimaksud di sini adalah seni seperti seni bangunan, seni pahat, dan seni ukir, seni tari, serta seni musik. Dan seni sastra yang tidak kalah pentingnya adalah seni pertunjukan wayang, yang kemudian akan dibahas secara lebih detail tentang wayang digunakan dalam proses penyebaran Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah melalui kekuasaan. Kekuasaan seorang raja sangatlah berperan penting. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan mengikuti jejak rajanya, karena pada intinya rakyat memiliki satu kepatuhan sendiri yang sangat tinggi, dan seorang raja memiliki panutan sendiri untuk menjadi contoh bagi rakyatnya. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara yang pertama adalah di Sumatera. Berita awal abad ke-16 Masehi, ada kerajaan Islam yang tumbuh sejak 2 abad sebelumnya, yaitu Sultan Samudra Pasai. Letak kerajaan Samudra Pasai ini lebih kurang 15 km sebelah timur Laut Kosomawe, Tangrai Aceh, dan tumbuh diperkirakan antara 1270 dan 1275 Masehi atau pertengahan abad ke-40. Sultan pertamanya bernama Malaikus Saleh. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan dan penyebaran Islam di tanah air. Samudra Pasai di sini merupakan kerajaan Islam pertama yang mana penyebaran Islam di sana sangatlah di Indonesia sangatlah pesat. Kemudian dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sejak akhir abad ke-15 setelah runtuhnya ibu kota kerajaan Majapahit di Trowulan oleh Wangsa Gerirya Wadra dari kerajaan Kediri pada 1474. Kesultanan ini dipimpin oleh Raden Fatah.
setelah Raden Fatah. Raja Demak kedua adalah Pangeran Sabrang Lor. Lalu dilanjutkan oleh raja ketiga yaitu Sultan Tanggeranggono dengan takluknya wilayah-wilayah di Jawa ke Kesultanan Demak. Penyebaran Islam tentu menjadi semakin masif dan pesat hingga ke pelosok-pelosok. Sebagai catatan bahwa Raja Demak terkenal sebagai pelindung agama dan bergandengan erat dengan kaum ulama, terutama Wali Songo. Kemudian penyebaran Islam di Jawa dilanjutkan oleh Wali Songo. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Di kalangan para wali, Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan tokoh yang dianggap paling senior menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Daerah pertama dituju Syekh Maulana Ibrahim saat mendarat di Jawa ialah desa Sambalo dengan mendirikan masjid pertama di desa Pasucian, Manyar. Ia mulai menyiarkan agama Islam. Awal aktivitasnya ia berdagang di desa Runo. Setelah dakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke Gresik. Di pinggiran kota Gresik yang bernama Desa Gabura, Syekh Maulana Ibrahim mendirikan pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebaran Islam di masa yang akan datang sebagai pengganti dirinya. Kemudian adalah Sunan Ampel. Gerakan dakwah yang dilakukan Sunan Ampel sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Usaha dakwah yang dilakukan Sunan Ampel adalah membentuk jaringan kerabatan melalui perkawinan-perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara ini, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Sunan Ampel dikenal memiliki kepekaan adaptasi. Caranya menanamkan akidah dan syariat sangat memperhitungkan kondisi masyarakat. Beliau membangun langgar atau musola sederhana di Kambang Kuning, 8 km dari Ampel. Kemudian langgar ini menjadi besar, megah, dan bertambah sampai sekarang dan diberi nama Masjid Rahmat. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri adalah pendidikan. Dalam usaha dakwah lewat pendidikan, Sunan Giri tidak sekedar mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santri dari berbagai daerah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumatera, Samba, Flores, Ternate, Tidore, dan itu, melainkan mengembangkan pula sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dan menciptakan berbagai jenis permainan anak seperti celungan, jemuran, gendi-gerit, dan tembang-tembangan. Permainan anak-anak seperti pandang bulan, jor, bola ganti, cubak-cubak suwing. Sunan Giri juga diketahui menciptakan berbagai tembang tengahan dengan mentrum asmaradan dan pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran rohani yang tinggi. Dengan tembang-tembang dan permainan ini, Sunan Giri menyebarkan syariat Islam kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah Sunan Bonang. Beliau lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal yang dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid yang singkal terletak di sebelah barat Kediri. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Bonang menggunakan alat kesenian daerah berupa gamelan bonang yang dipukul dengan kayu. Selanjutnya, Sunan Derajat. Sunan Derajat dengan nama lain adalah Raden Kasim atau Syafiruddin merupakan putra dari Sunan Ampel. Hasil pernikahannya dengan Chandrawati alias Nyi Gede Mania. Dikisahkan bahwa sejak berusia muda, Sunan Derajat telah diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Dikisahkan bahwa ketika beliau hendak menuju Gresik, kapal yang ditumpanginya terkena ombak dan terdampar di sebuah tempat bernama Kampung Jelak, Banjarwati. Raden Kasim kemudian menetap di Jalak dan menikah dengan Kemuning. Di Jalak, Raden Kasim mendirikan pondok pesantren sebagai tempat belajar ilmu agama ratusan penduduk.
Dengan pondok pesantren tersebut, Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kemudianlah Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngandung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dan dalam menegakkan syariat. Namun, seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Kemudian Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh wali songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai jenis tembang cilik jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran tauhid. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasuk sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai dalam mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.